Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Astikindo yang kompeten. Pada kesempatan ini saya ingin bahas tentang uji kompetensi dalam sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. Pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. Sertifikasi kompetensi kerja merupakan kegiatan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi seseorang melalui kegiatan uji kompetensi atau asesmen, yaitu proses untuk pengumpulan dan penilaian informasi tentang kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja serta perilaku kerja dari seseorang. Ya. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kompetensi seseorang tersebut telah sesuai atau memenuhi standar kompetensi yang menjadi acuan. Untuk itu, asesi sebelum mengikuti uji kompetensi atau asesmen haruslah mengetahui terlebih dahulu standar kompetensi apa yang akan menjadi acuan dalam penilaian kompetensi kerja tersebut. Lembaga sertifikasi profesi dalam menyusun skema sertifikasi sebagai dasar dalam mengembangkan perangkat asesmen tentunya harus mengacu kepada standar. Dalam hal ini bisa standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang kita singkat dengan SKKNI, standar internasional atau standar khusus. Standar kompetensi dapat dikatakan sebagai sebuah perangkat atau seperangkat kriteria dan atau standar yang digunakan untuk menilai dan mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas tertentu dalam suatu profesi atau industri, dan untuk memastikan seseorang yang memegang sertifikat kompetensi kerja tersebut mampu menjalankan tugas pekerjaan dengan baik, sesuai, dan memadai berdasarkan standar kompetensi. Dengan mengetahui standar kompetensi kerja yang akan diuji tersebut, maka kita dapat memahami dan mempersiapkan diri terhadap aspek-aspek apa saja yang nantinya akan diuji, yang terdiri dari unit-unit kompetensi, kemudian elemen kompetensi, dan diuraikan dalam kriteria unjuk kerja. Dengan mempelajari standar kompetensi kerja tersebut, maka kita dapat mengukur diri kita sendiri, apakah sudah tercapai kompetensi kita, atau apakah kompetensi yang ada pada diri kita sudah sesuai dengan standar yang menjadi acuan tersebut. Dan memiliki kesempatan juga tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita agar dapat memenuhi standar kompetensi yang diacu tersebut jika kita merasa ada aspek-aspek kompetensi yang belum terpenuhi. Ya. Salah satu hal terpenting dalam mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi adalah keyakinan diri bahwa kita telah mampu memenuhi standar kompetensi yang akan diuji. Untuk itu, maka dalam pengajuan permohonan sertifikasi kompetensi kerja di LSP akan meminta Anda untuk melakukan self-assessment atau asesmen mandiri yang merupakan pengakuan diri atas pemenuhan standar kompetensi yang akan diuji. Ya, jadi LSP terlebih dahulu harus memastikan bahwa seseorang yang ingin diakui kompetensinya tersebut telah mengakui akan kompetensi yang dimiliki. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan uji kompetensi tersebut, LSP tentunya menggunakan prinsip asesmen berbasis kompetensi, yaitu dengan pengumpulan bukti dan membuat keputusan bahwa kompetensi seseorang tersebut telah tercapai atau belum. Ya. Pengakuan atas tercapainya kompetensi tersebut membuktikan bahwa seseorang dapat atau diyakini dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi kerja yang berlaku. Pengukuran terhadap standar kompetensi akan ditinjau terhadap pemenuhan dimensi kompetensi. Ya, yang terdiri dari yang pertama adalah keterampilan dalam menjalankan tugas atau yang eh, dikenal dengan istilah task skill, ya, yaitu merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dipersyaratkan secara individu. Ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dalam mengelola tugas-tugas terkait, ya, atau task management skill,
yaitu kemampuan untuk melaksanakan rangkaian tugas yang terkait yang harus dikelola oleh asesi diukur melalui kemampuan perencanaan dan pengaturan tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dalam menyelesaikan masalah atau contingency management skills, yaitu kemampuan mengidentifikasi potensi-potensi masalah yang dapat terjadi dalam menjalankan tugas serta memiliki penguasaan dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui berbagai alternatif penyelesaian yang eh, tersedia. Ya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan mengikuti kondisi atau aturan lingkungan tempat kerja atau job or rules environmental skill, yaitu penguasaan terhadap berbagai standar dan prosedur dalam melaksanakan suatu proses produksi di tempat kerja tersebut. Dan terakhir adalah kemampuan beradaptasi pada suatu kondisi atau tempat atau konteks atau objek lainnya. Ya, yang kita kenal dengan istilah transfer skill, yaitu kemampuan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan situasi atau kondisi atau teknologi yang berbeda. Jadi 5 dimensi kompetensi inilah yang akan diuji ya, dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian dalam sistem asesmen berbasis kompetensi berlaku juga aturan yang berkait dengan kualitas bukti yang akan dikumpulkan. Aturan bukti bertujuan untuk memberikan pedoman pada kegiatan pengumpulan bukti dan juga memastikan apakah bukti tersebut valid, ya, asli, terkini, dan memadai. Ya. Baik, sebelum kita membahas tentang aturan bukti, ada baiknya kita terlebih dahulu membahas tentang apa itu bukti dan apa jenis-jenis bukti. Ya. Bukti dalam pelaksanaan asesmen berbasis kompetensi dapat mencakup yang pertama adalah bukti langsung, berupa observasi langsung terhadap aktivitas kerja, baik dalam kondisi kerja yang sebenarnya atau dalam kondisi yang disimulasikan. Ya, jadi bukti langsung adalah bagaimana pengumpulan bukti-bukti tadi melalui suatu kegiatan observasi ya terhadap asesi yang melakukan pekerjaan, ya, baik itu kerja nyata atau disimulasikan. Kemudian yang kedua adalah bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung adalah contohnya adalah misalnya laporan pihak ketiga yang kredibel tentunya, kemudian bukti-bukti portofolio, ya, atau contoh produk yang dihasilkan. Jadi melalui laporan pihak ketiga, portofolio atau contoh produk yang dihasilkan, kemudian akan dinilai apakah kinerja yang telah ditunjukkan dalam dokumen-dokumen tadi mampu merefleksikan pemenuhan atas kompetensi yang sesuai dengan standar. Selain bukti langsung dan bukti tidak langsung, ya dalam pelaksanaan asesmen juga perlu adanya bukti tambahan. Bukti tambahan ini dapat berupa hasil jawaban atas pertanyaan, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan, ya, atau bisa juga berupa rekaman pekerjaan, ya, dan atau rekaman hasil pelatihan. Jadi bukti dalam pelaksanaan asesmen berbasis kompetensi ini ada 3 jenis, ya, bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti tambahan. Ya. Baik, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas lebih detail terkait dengan jenis-jenis bukti dan bagaimana instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan bukti tersebut. Ya, Insya Allah ya kita akan bahas secara khusus dalam video selanjutnya. Ya, baik. Eh, kita tadi membicarakan tentang aturan bukti. Ya tadi ada valid, fakta asli, terkini, dan memadai. Apa itu valid? Valid adalah bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar yang spesifik. Ya. Jadi artinya bahwa bukti tadi ya yang dikumpulkan tadi baik dalam bentuk bukti langsung maupun bukti tidak langsung atau bukti tambahan tadi kita dapat merefleksikan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar spesifik. Ya. Kemudian asli atau otentik, yaitu bukti yang dikumpulkan adalah hasil pekerjaan atau
yang dikerjakan oleh asesi itu sendiri. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan tadi memang merefleksikan terhadap orang tersebut. Ya. Kemudian terkini, yaitu bukti harus berhubungan dengan keterbaruan dan bukti tersebut berhubungan dengan kompetensi asesi terkini. Artinya apakah asesi atau bukti tadi masih relevan dengan kondisi yang saat ini berlaku. Ya. Dan terakhir adalah memadai, yaitu berhubungan dengan banyaknya bukti yang dikumpulkan telah mampu memenuhi seluruh aspek dari unit kompetensi, dimensi kompetensi, dan employability skill. Ya, employability skills ini adalah seperti halnya soft skill. Ya. Baik, untuk mengetahui lebih detail tentang employability skill, ya silakan dapat dilihat pada video yang pernah saya posting sebelumnya. Jadi kesimpulannya dapat kita rangkum dalam pembahasan pertemuan hari ini, khususnya bagi sahabat Astekindo yang akan mengikuti uji kompetensi, maka persiapkan diri Anda dalam mengikuti uji kompetensi dengan yang pertama, pelajari dan pahami standar kompetensi yang akan menjadi acuan. Yang kedua, ya Anda harus pastikan diri Anda bahwa yakin bahwa Anda telah memenuhi standar kompetensi tersebut, ya, atau persiapkan diri dengan meningkatkan kompetensi yang Anda rasa belum tercapai. Yang ketiga, pastikan dan persiapkan diri dalam memenuhi 5 dimensi kompetensi tadi. Ya. Yang keempat, pastikan bukti-bukti yang Anda miliki memenuhi aturan bukti, valid, asli, terkini, dan memadai. Dan yang paling penting tentunya adalah Anda harus yakin bahwa Anda memang sudah kompeten atau standar kompetensi yang menjadi acuan dapat Anda penuhi. Ya. Terima kasih sudah bersama belajar tentang sertifikat kompetensi kerja di channel ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses selalu dan salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.